Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah bisa melihat materi saya, silakan ketik yes. Cek. Oke. Sudah semuanya. Oke, kita mulai teman-teman. Kenapa masih 2023? Ini 2023 menunjukkan bahwa saya ini adalah FR. FR, FR. Saya orang Sunda susah nyebut F. FR itu singkatan dari frequently revolt. Ya, jadi reported ya, reported ya, ada ed-nya ya, di belakangnya ada ed. Ya, jadi reportedly ini yang banyak dilaporkan. Nah, ini adalah materi-materi yang banyak dilaporkan di tahun 2023 atau mungkin bahkan sebelumnya juga ya. Yang saya ingat dari tahun 2019 ada materi Promkes di P3K. Nah, ini pendahuluannya pada upaya sistematis ya untuk meningkatkan di fokusnya nih ada fokusnya jangan lupa ya ada mencegah penyakit, peningkatan gaya hidup sehat, memperkuat masyarakat secara keseluruhan. Nah, ini yang keluar ini ada di sini. Yang keluar banyak di sini nih. PHBS. Nah, PHBS ya. PHBS yang banyak keluar. Mungkin nanti Anda PHBS keluarga, remaja gitu ya. Kemudian kerja, tempat kerja, sekolah. Itu baru mutlak benar-benar dikuasai. Nah, sudah keluar di ujian-ujian sebelumnya. Kemudian ada pentingnya konsep permkes ini dari mulai pencegahan penyakit, ya, pencegahan penyakit, pemberdayaan masyarakat, dan pendekatan holistik. Tentunya pencegahan penyakit dengan berbagai macam kegiatan dari mulai mengoptimalkan atau mengurangi, meminimalkan faktor risiko, dan mendorong gaya hidup yang sehat. Tadi PHBS itu ya. Dan yang kedua adalah pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat enabling. Kalau di konsepnya ada enabling. Tapi mungkin nanti akan saya lihatkan konsep sederhananya lah ya. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan holistik. Ini segala aspek. Ada fisik, mental, emosi, sosial, serta lingkungan sekitar individu atau masyarakat. Jadi juga melibatkan tokoh-tokoh masyarakat yang memang sangat diperlukan ya, yang diperlukan. Kita tidak bisa terlepas dari Toma ya, tokoh masyarakat. Kemudian pendidikan dan informasi. Jadi di Promkes ini lebih cenderung untuk menyediakan informasi dan pendidikan, cara hidup sehat, mendorong perilaku positif, memberikan akses ke sumber daya yang mendukung gaya hidup sehat, perubahan lingkungan, ya biasanya makanan sehat, fasilitas olahraga, dan lingkungan yang mendukung. Kemudian kemitraan dan kolaborasi, ya ada di sini penting kolaborasi, ada masyarakat, pemerintah, on- and LSM. Nah, kalau di sini LSM mengerikan ya kalau di kita. Padahal konsepnya ASN itu adalah bagaimana bisa menggerakkan eh, masyarakat. Kalau di sini konsepnya LSM. Misalnya contoh LSM yang suka malak gitu ya. Sesuai itu. Tujuan akhir Promkes menciptakan masyarakat yang sehat secara keseluruhan. Yang termasuk NGO ya juga termasuk LSM. Non-government organization itu di semuanya. Ada ormas, ada lain-lain lah. Itu namanya LSM. Contoh LSM, UNICEF LSM ya. Itu non-government ya. Government juga ya, UN.
ya. Itu kalau banyak yang non government di dari luar negeri banyak lah, ya. Non dalam negeri juga sama. Kemudian nomor yang selanjutnya ini yang selalu keluar. Jadi ini tolong dipahami, tingkat pencegahan dari level dan kelak ini wajib. Nah, kalau bisa hari ini harus paham benar-benar. Nah, saya kasih 2 menit, coba 2 menit dipahami sebentar. Minimal dihafal, 2 menit harus hafal. Gampang kok, itu gampang, gampang banget. Yang pertama ada peningkatan kesehatan, meningkatkan derajat kesehatan, health promotion, itu di bagian pencegahan primer. Perlindungan khusus, specific protection. Contoh seperti apa? Anda menggunakan masker pada saat kemarin COVID, imunisasi itu perlindungan khusus. Tapi kalau health promotion, misalnya senam diabetes, misalnya, atau yang sifatnya meningkatkan mewajibkan olahraga 30 menit, misalkan. Pencegahan dan pencegahan sekunder ya. Ini ada 2, sama seperti yang pertama. Yang pertama adalah diagnosa dini dan pengobatan segera, early diagnosis on prompt treatment. Kemana sisanya? Prompt treatment kelewat ini ada. Treatmentnya kelewat ini. Ini sekunder, jadi pengobatan dini dan nah eh, pengobatan segera, early diagnosis. Contoh early diagnosis, diagnosa dini ya, misalnya screening. Screening itu sudah termasuk pada pencegahan sekunder. Dan yang keduanya dari sekunder adalah pembatasan kecacatan. Misalnya eh, supaya tidak cacat, pencegahan apa yang harus dilakukan? Misalnya lingkungan yang dibikin pendukung, memasang tindakan-tindakan yang akan dia membuat dia celaka sehingga tidak terjadi KNC, KTC, KTC, kejadian tidak cedera, nyaris, dan sentinel ya misalnya. Dan yang ketiga adalah pencegahan tersier, itu adalah rehabilitasi. Konsep ini mengacu pada semuanya. Misalnya, berikan contoh, berikut adalah contoh-contoh soal terkait dengan eh, KTC. KTC. Terkait dengan pencegahan primer, kecuali misalnya misalnya screening, kedua PHBS, ketiga penyuluhan. Nah, berarti salah satunya adalah screening yang itu. Bukan. Contohnya gitu soalnya. Di, bisa bisa di mana saja, bisa keluar di maternitas, bisa keluar di KMB, keluar di udah jelas kalau di Kesmas ataupun di Promkes atau di komunitas sudah jelas, tapi juga bisa di anak juga, keluarga juga, ya. Kemudian ini juga yang harus dipahami, ada metodenya yang digunakan, ya ada untuk meningkatkan kesadaran kesehatan itu ceramah, kerja kelompok, mass media, seminar, kampanye. Jadi tujuannya meningkatkan kesadaran kesehatan. Ini tujuannya. Kemudian yang kedua menambah pengetahuan, penyediaan informasi, one-to-one teaching, mengajarkan perseorangan, private ya. Seminar, mass media, kampanye grup, teaching. Kemudian pemberdayaan, self-empowering, meningkatkan kemampuan diri, mengambil keputusan, kerja kelompok, latihan training, simulasi, metode punya masalah, peer teaching method. Dan yang keempatnya, mengubah kebiasaan hidup. Jadi kalau mengubah kebiasaan hidup itu bisa dilakukan dengan apa? Kerja kelompok, latihan keterampilan, training, dan debat. Mengubah lingkungan, bekerja sama dengan pemerintah, membuat kebijakan, dan lain sebagainya. Ini pernah keluar kayak gini. Contoh soalnya berikut ini adalah untuk meningkatkan kesadaran.
Nah, ditulislah ini, kecualinya ini. Nah, gitu ya. Jadi benar-benar harus paham ini metode dan tujuan penggunaannya. Pernah keluar. Siapa yang pernah menemukan ini keluar? Yuk, siapa? Ayo, yang pernah menemukan ini keluar di ujian tahun sebelumnya, tahun 2019 keluar. Tahun 2022 juga keluar. Ya, mungkin Anda kalau yang tidak dapat ya mungkin tidak dapat. Tapi yang dapat itulah masalahnya. Kita tidak pernah tahu apa yang kita dapat. Itu. Kita kan tidak pernah tahu. Makanya ya Jum subuh ini digunakan untuk mereprise kita materi-materi yang harus kita pahami. Kemudian selanjutnya jenis metode dalam promosi metode perorangan. Ada metode perorangan. Apa yang dilakukan metode perorangan ya untuk tujuannya untuk pemberian penyuluhan kesehatan untuk perorangan, bukan untuk banyakan, gitu ya. Nah, membina perilaku, membina ada perubahan perilaku, bisa ibu, akseptor, tertarik, imunisasi, TT, dan lain sebagainya. Jadi KB itu lebih cenderung kepada metode perseorangan. Dia metode dalam promosi kesehatan individu tadi ya, ada bimbing dan konseling, ada interview. Jadi ada dua nih. Nah, dan itu terkait dengan metode perseorangan. Kemudian ada metode kelompok. Ini pernah keluar tahun berapa ya? Pernah keluar deh. Mana yang lebih dari 15 orang ini digunakan adalah ceramah dan seminar. Ya, kalau kecil, kelompok kecil, kelompok besar ya. Kelompok kecil berarti kurang dari 15 orang. Itu di apa diskusi kelompok, curah pendapat, bola salju, bukan bola salju kue ya. Kemudian kelompok kecil, buzzer, buzzer itu adalah orangnya. Jadi kelompok buzzer itu kelompok pendengung ya, buzzer. Kemudian role play, kemudian ada permainan simulasi atau game. Nah, jenis kelompok ini ada jenis kelompok, kelemahan dan keuntungannya ya. Kelemahan metode ini menerima berkritis secara bebas, menyumbang pikiran dan lain sebagainya. Ini kelemahan tidak dapat dipakai dalam besar. Nah, ini kan lebih dari 15 itu harus sudah beda dan lain sebagainya. Ini dibaca silakan. Curah pendapat yang diawali dengan ini pemberian kasus. Curah pendapat itu diawali pemberian kasus atau pemicu. Bedanya dengan yang lain kalau di curah pendapat ini. Jadi pernah keluar soalnya itu metode promosi kesehatan yang diawali dengan pemberian kasus. Nah, ini adalah brainstorming. Itu bedanya ya. Sama dengan diskusi kelompok, cuman bedanya adalah pemimpin kelompok itu memancing suatu masalah. Kemudian jenis metode dalam proses kesehatan, ini lagi masih contoh. Kemudian dipasang-pasangkan satu Bu Yudi dan dua kan. Satu pasang dua orang, kemudian dalam suatu pertanyaan, maka berorang bergabung menjadi satu. Mereka terus bergabung dari dua menjadi satu, menjadi empat, dari empat menjadi berlipat-lipat gitu. Jadi namanya seperti menggelinding, semakin besar, semakin besar, semakin besar. Terus tombol. Kemudian ada buzzer, ya ini kelompok kecil-kecil, permasalahan dan dia tugasnya untuk mendengung. Ada role play, ini role play memegang peran bentuk memainkan peran misalnya dokter khususnya sebagai perawat badan. Ini cocok untuk digunakan kalau mau akreditasi role play. Akreditasi ini lebih cocok. Nggak nggak boleh ceramah ya. Siapa yang menjadi asesornya, siapa yang menjadi asesinya, perawatnya siapa, pasiennya siapa. Nanti itu di role play. Dan biasanya ini digunakan dan paling efektif biasanya role play. Kemudian simulasi games juga sama, monopoli misalnya, Rumble, Rumble jarang ya.
Ini yang penting ini konsepnya ini yang penting nanti saya share ke Anda. Kemudian ada juga di sini ini juga diberikan promo kesehatan ini dari Bu Eli. Bu Eli sama ini konsepnya ini ya. Kemudian 5 level prevention. Tadi ada sudah kita jelaskan 5 levelnya adalah health promotion, specific protection, early diagnosis, disability mitigation, rehabilitasi. Jadi di sini promotion itu adalah bagian dari primer, pencegahan primer. Udah jelas ya, pencegahan primer nih. Ada health promotion sama konsepnya sama seperti yang saya katakan tadi. Ini ada rehabilitatif, preventif, kuratif, promotif. Health promotion itu dilakukan dengan ini. Di semua aspek. Kemudian tingkat promotif itu sasaran kelompoknya orang yang sehat, tujuannya mampu meningkatkan kesehatannya, populasi 85% orang benar-benar sehat. Nah, ya. Kemudian tingkat preventif kelompok orang sehat, kelompok high risk misalnya. Tujuan pencegahan kelompok tersebut agar tidak jatuh sakit. Ya, primary prevention masih ya. Tingkat kuratif sasarannya penderita orang dengan hipertensi mencegah penyakit tersebut tidak menjadi lebih parah. Sekunderi ya ini sekunderi prevention. Pahami kesehatan, berarti sangat rehabilitatif, mencegah penyakit yang baru sembuh ya recovery datang lagi ya itu mengurangi cacatan dan lain sebagainya. Kemudian peran perawat adalah untuk mengurangi ketidaktahuan, ketidakmampuan dan ketidakmauan. Ini adalah PMS ya, peran serta masyarakat dan tujuan akhirnya adalah meningkatkan derajat kesehatan. Definisi Promkes silakan dibaca saja. Ini sama ya. Nah, ini Promkes juga sama definisinya. Nah, ini orang yang ini yaitu orang yang mau dan mampu. Targetnya itu ya. Dia harus mau, harus mampu. Ini ada perilakunya. Kalau ini saya belum pernah mendengar keluar ya, tetapi kita lihat dibaca saja. Ya, dibaca selintas. Tapi yang keluar itu yang tadi. Visinya adalah ini. Target Promkes adalah willingness dan ability. Mau dan mampu. Ya. Misinya Promkes ini pemberdayaan lanjut. Nah, misinya ada advokat, advokasi, kemudian mediator, membina suasana, ada jenis-jenisnya. Kemudian ada pemberdayaan, enabling. Tadi juga sudah selintas saya baca. Kemudian advokasi, dukungan sosial, pemberdayaan, empowerment. Ini ringkas ini ya. Ringkasannya advokasi itu kemana? Sasaran tersiernya, DPRD, dan lain sebagainya. Nah, ini kemudian bina suasana sekunder. Nah, jadi yang pemberdayaan individu atau kerja itu adalah sekunder. Tersiernya adalah TOMA, PKK, tokoh masyarakat ya. Kalau ini kemitraan, hasil yang diharapkan kemitraan, opini, dan lain sebagainya. Kemudian ruang lingkupnya ada pelayanan kesehatan, kemudian sasarannya, dimensi pelaksanaan. Nih, ada dimensi Yankesnya, preventif, promotif, kuratif, rehabilitatif, dimensi tempat, keluarga, sekolah, tempat kerja, dan lain sebagainya. Kemudian sasarannya, sasaran primer, ini sekunder, tokoh masyarakat tadi sebenarnya sudah ya di tabel itu. Sasarannya primer, sekunder, dan tersier. Pengambil keputusan, sekunder adalah yang berpengaruh kalau ini keluarga. Sarannya ya tadi, primer, sekunder, tersier. Di tempat rumah, instansi kesehatan, tempat kerja, sekolah, tempat umum. Pendidikan kesehatan definisinya tadi sudah ya. Peran perawat, di sini ada memfasilitasi, kemudian, nah ini belajar seperti Anda sekarang aja belajar. Kalau Anda belajar
melalui rasa 1%, belajar melalui sentuhan 2%, belajar melalui indera penciuman 3, telinga 11%. Jadi melalui mata melihat. Yang bagus di mana? Ya, Anda melihat, Anda melihat, mendengar juga ya. Jadi minimal jam segini terkantuk-kantuknya berkurang nih. Apa tambah ngantuk ya. Nah, ini kita akan mengingat 10% ya. Apa yang kita baca, 20% apa yang kita dengar. Jadi kalau baca saja ada 10%. Tapi kalau 30% apa yang Anda lihat, 50% apa yang kita lihat dan kita dengar. Jadi kalau Anda lihat sekarang itu lumayan 50%. Ada yang nempel mungkin. 80% apa yang kita ucapkan. Dan 90% dari proses apa yang kita lakukan. Jadi saya pernah melihat mengajarkan, saya selalu mengajarkan pada mahasiswa itu gini. Anda baca, Anda baca 1 menit, 1 menit, sebuah ini 1 menit. Kemudian setelah dibaca ini dibaca 1 menit. Kemudian 1 menit Anda merem, 1 menit merem, merem, meremnya udah sampai jangan tidur. Ini bayangkan apa yang tadi Anda baca, lihat posisinya di mana dan lain sebagainya. Dan 1 menit kemudian ucapkan. Ucapkan, tapi Anda langsung tidak boleh melihat ke sini. Tidak boleh melihat catatan. Biasanya itu dampaknya luar biasa. Kenapa? Karena pada saat Anda lihat yang pertama, ini di sini berapa? Anda lihat 30% sudah naik. 30%. Kemudian Anda membayangkan minimal Anda dapat 30% lagi membayangkan karena melihat lagi, membayangkan itu bisa melihat ya, melihat lagi 30%. Ini sudah tambah ini. Udah 60%. Kemudian Anda mendengarkan mendengarkan ucapan ya, mendengarkan ucapan ucapan Anda dengerin seperti orang baca mantra gitu ya. Nah, ini melihat dan mendengar ini sudah 50%. Nah, ini yang kita ucapkan. Oh, yang kita ucapkan. Kemudian kita ucapkan dan kita lakukan 90%. Jadi minimal Anda ini tambah ini udah 80%. Yang sama melihat. Ini 80%. Jadi ada yang Anda dengar. Makanya saya menggunakan mind map. Nanti saya ajarin mind mapnya seperti apa. Tadi sudah sebenarnya. Jadi Anda bisa menggunakan mind map. Kalau mahasiswa saya juga diajarin ya. Tapi kalau misalnya saya disuruh membimbing orang-orang yang di mana saya jadi dosen tamu misalnya di Universitas Jenderal Rahman jadi Jogja saya ajarin kayak gitu. Mind map saya ajarin. Cara-cara ini teknik komunikasi secara penerimaan. Komunikasi ini sudah lah ya. Komunikasi Anda mungkin sudah jago kalau bisa komunikasi. Nah, nah ini tadi sudah yang individu tadi bimbingan konseling, kelompok besar lebih dari 15, kelompok kecil kurang dari 15. Ini adalah ceramah, diskusi, role play. Ini kelompok besar ya. Metode masa seminar berdasarkan teknik ya. Individu berdua aja, kelompok, kemudian massa, ada masa satu ceramah, ada media massa. Metodenya yang indera penerima ini, kemudian metode Promcast, medianya juga. Sekarang media sangat cepat sekali ya. Kalau dulu ada CD dan sekarang sudah mulai nggak ada CD kan. Medianya nih, ada baligo dan lain sebagainya. Ada di sini yang sudah hilang ini ada. Ya, sekarang sudah lewat semuanya sudah digital. Media massa. Nah, DVD, CD, DVD sudah nggak ada sekarang ya. Film, teater, sekarang sudah memilah ini. Ini medianya, medianya. Thank you. Nah, yang itu yang bisa teman-teman pahami. Kemudian ada yang ingin saya tunjukkan juga. Bentar, stop ini dulu. Saya ingin menunjukkan ke Anda materinya sebenarnya Anda sudah dapat semua materinya Anda sudah dapat semua ya.
Kalau Anda masuk materi umum, nah ini. Saya sudah share materi umum di grup. Cek aja di grup Anda. Anda tinggal klik materi umum. Nanti di atas materi umum itu ada kata klik materi umum dan klik aja. Dan di sini ada file tuh 335 file. Klik aja. Anda ketik aja di sini search Promcast. Ini promosi kesehatan ini loh. Tolong dipahami yang ini. Ini nanti saya cek lagi ya. Nah, Promcast ini sumbernya dari sini, semuanya dari sini. Semuanya ada di sini. Ini Promcast semua ya. Tuh saya bolak-balik nih. Promcast. Kemudian apa yang Anda ingat? Tadi misalnya warna luka, ada warna luka, warna gelang. Nah, ini saya bisa tinggal download aja. Nah, gitu nanti kita lihat ya. Kita baca bagaimana menggunakan mind map. Nah, ini contohnya Anda bisa menggunakan. Jadi Anda tinggal, saya ulangi, Anda masuk materi umum, tinggal klik di materi umum, nanti ada file, tuh ya, ada dokumen di HP biasanya dokumen, tinggal klik aja yang sifatnya dokumen ini banyak. Materi perolahan P3K 2004, materinya apa, sukses ini Anda dibaca nih. Banyak benar yang sudah Anda, yang sudah saya berikan karena banyak nih. Promcast, kemudian airway, kemudian teknik, catatan keperawatan, banyak prinsip oksigen. Kemudian ada juga video-video dan ada share link. Share link itu misalnya di sini tak baru yang barusan. Kemudian kuliah subuh, ini YouTube-nya. Ringkasannya aja tiga klik ya. Ada yang sudah. Ini cairan juga kuliah subuh, cairan bagian satu, bagian dua. Ini sudah. Ini zoom dari yang sudah saya berikan ini sudah ada di sini. Ini Agustus. Di akhir ini Februari tanggal 2. Materi umum klik. Oh, materi umum. Tryout-nya juga ada di sini. Semuanya ada di sini ya. Semuanya di sini. Dan Anda jadi mendapatkan materi itu dari bulan Februari. Tanggal 2 Februari. Februari tanggal 3 nih. Kuisnya juga ada. Kalau kuis saya akan buka lagi setelah ada formasi. Kalau kebanyakan nih manajerial sudah ada, P3 perawat, komisi terapeutik, semuanya sudah ada. Anda tinggal mengklik aja. Itu link. Kalau share link, kalau foto, apa foto? Oh ini, promosi. Kemudian video, ya, gak banyak sih video itu. Jarang saya nge-share video. Semuanya dalam Zoom. Nah, tuh untuk materi-materi bisa temukan Anda di sana. Bagi yang belum gabung, silakan gabung aja. Materinya selalu saya buat di Mindmap. Mindmap. Saya selalu buat di sini, disimpan semuanya di sini. Nah, tadi saya ngomong min map ini ya min map. Saya ambil ini. Min map itu sudah ada di bawah. Banyak banget nih min map nih. Min map, min map. Nah ini Abocat. Nah, jadi saya close yang map ininya, kita masuk lagi ke sini. Nah ini yang selalu saya ajarin ke mahasiswa. Nah, ini yang selalu ajarin ke mereka. Nah ini. Nah, ini yang dilihat tadi. Kenapa saya bikin ini? Harusnya kalau mau pinter, mau pinter. Kalau Anda ada waktu beli beli A4, ya. Ini gambar ulang. Jadi kalau Anda sudah menggambar itu pasti membaca, nyalin bisa membaca, kemudian merasakan, kemudian itu tadi. Ini kalau Anda gak mau ya sudah ini dihafalkan, dilihat 1 menit dilihat, kemudian 1 menit dibayangkan dan 1 menit ucapkan. Ucapkan itu supaya terdengar oleh Anda aja. Ini pernah keluar kok, ini pernah keluar di ujian. Ini sudah ganti ya harusnya Bimba Kanduru. Ini sudah ganti juga. Ini kalau ini belum dari tahun berapa nih? Tahun 2000, lumayan sudah lama ya, 2007. 2007 lah sampai sekarang.
hampir mau 20 tahun ya, belasan tahun. Udah 7 tahun hampir. Oke, itu teman-teman jadi mind map ini namanya mind map yang saya janjikan sama teman-teman ada 120 biji kalau Anda lihat sana silakan. Kemudian gelang juga saya dalam bentuk mind map yang alergi latex hijau, biru ya pria, pink wanita, merah alergi obat, ungu don do not resuscitation. Oh, ini ungu, bukan ungu ya. Kuning, hijau nah ini gelang. Kemudian apa lagi? Promcast ini tadi, ini bukunya, buku Promcast tadi yang saya bilang tadi. Ini bukunya yang wajib Anda baca. Semuanya sudah ada di materi umum. Silakan Anda cari di materi umum. Ada yang belum masuk ke materi umum siapa? Ada yang belum masuk ke materi umum siapa? Ini materi umum nggak boleh di-share ke siapapun ya. Hanya untuk orang-orang yang sudah membayar. Kayak ya nih, ini Promkes silang ini tahun 2021. Loh, kenapa? 2016. Sekarang 2000 ini masih berlaku kok. Kenapa saya menganjurkan ini? Ini rangkuman dan soal-soal itu dibuat oleh Kemenkes. Jadi kalau Anda percaya soal-soal itu dibuat oleh Kemenkes, jadi baca buku-buku yang keluaran Kemenkes saja. Nah, ini Kemenkes kan. Ini baru nih. Oh, pengantar promo kesehatan, termasuk juga media. Saya ngeringkes dari sini juga. Sama, saya ngeringkes. Dan enaknya di sini sudah ada pertanyaannya. Pertanyaan-pertanyaannya sudah nih. Nih pertanyaannya. Jadi kalau Anda punya waktu silakan bacanya ini. Bacanya ya, baca nih WHO. Kemudian, nah contohnya ini. Nggak apa-apa, dari sini Anda baca nah, determinan apa dan lain sebagainya. Anda baca nih ini. Nih, nah ini baca aja. Nah, sama kan mempromoses. Ininya sama Mas ini loh, saya ambil dari sini kok sama ya. Tujuannya, latihannya juga. Ini pertanyaan-pertanyaannya. Jangan khawatir, walaupun isi aja pertanyaan-pertanyaannya. Dan karena di bawahnya juga ada jawaban. Nanti juga ada jawaban nih. PHBS, enabling, dan lain sebagainya. Nah ini yang tadi saya bilang tadi. Saya juga ngambil dari ini nih. Juga primer, spesies promosi. Nah di sini ada tuh kan. From treatment kelewatan dan sebagainya. Catatan rehabilitasi. Ini juga sama di sini. Jadi bukunya ini yang bisa Anda gunakan. Kalau terlalu tebal, ya ringkasan-ringkasan saya buat itu tadi. Nah, contohnya di sini ini yang sering. Soal kayak gini yang sering keluar nih. Yang mau tinggal pelayanan kesan dasar Promkes. Nah, ini lihat. Berarti apa? Promosi kesehatan. Apa itu yang paling dasar? Nanti kemudian di bawah, nah dia ada kunci jawabannya di bawah. Jadi Anda kerjakan, kemudian ada kunci jawabannya. Sama semua ya. Banyak daftar pustakanya juga. Banyak pengkajian kebutuhan masyarakat. Ini banyak yang kayak gini banyak bener. Ada dari Promkes, komunitas, anak. Ini banyak materinya tuh justru cukup ini yang Anda baca. Kalau untuk promosi kesehatan. Komunitas juga ada. Anda tinggal nyari di itu materi umum aja. Cari di materi umum komunitas itu aja. Atau keluarga atau ada. Anda tinggal nyari aja di sana, Anda pasti insya Allah dapat materi umum di materi umum. Misalnya apa ya? Komunitas. Nah, komunitas keluarga yang katanya ini banyak keluar. Nah, ini baca aja dari sini nih. Nah, ini baca dari sini Kemenkes juga. Nah, 2016 juga sama kan? Puskesmas, kepala keluarga, semuanya ada di sini, lengkap semuanya di sini. Termasuk juga soal-soal yang bisa biasa keluar juga diberikan oleh mereka. Keluarga berencana,
Nah, ini scoring juga, scoring di keluarga juga ada di sini. Scoring, ASCOP-nya. Jadi semuanya sudah ada, materi-materi itu sebenarnya semuanya sudah ada. Semuanya sudah ada di materi umum. Anda tinggal baca. Adapun nanti kuliah sore, kuliah malam atau kuliah subuh itu hanya penekanan kembali mengingat-ingat. Materinya semuanya sudah saya berikan. Jadi kalau ada apa-apa, misalnya saya sakit, nanti bila mindalik nanti saya meninggal, kan masih orang bakal meninggal ya. Anda belum mendapatkan sudah bayar tapi belum pernah ketemu, saya sebenarnya sudah menyiapkan di materi umum. Mudah-mudahan doain saja sehat-sehat gitu ya. Tapi kan kita tidak pernah tahu maut itu kapan datang. Makanya daripada nanti saya tidak bisa apa melayani Anda, saya sudah siapkan semuanya. Termasuk semua kisi-kisinya juga sudah saya siapkan semuanya di sana. FR sudah saya siapkan di sana, sudah ada di sana ya. Anda kalau sudah mampu lagi, misalnya tidak bisa, saya misalnya berhalangan, Anda pun kalau ada yang sudah masuk kelas saya tadi malam, eh, Anda bisa menggunakan, nah, sebentar, saya share ulang bagi teman-teman. Kenapa di sini ya? Stop dulu. Nah, saya ajak bermain-main di sini. Nah, saya ajak bermain di sini. Kalau ini kalkulator lemak, ini hasil saya kerjaan saya ya. Anda tinggal masuk di sini. Misalnya Anda tinggi badannya 170 misalnya. Ternyata lingkar pinggangnya berapa? Misalkan 102 misalnya. 102 meter ya, berarti 1,2 meter. Pria, nah, hitung lemak. Nah, ini tentang wajar katanya. Tapi kalau Anda di sini klik di sini, Anda dapat materi-materi. Tinggal klik, klik aja udah dapat materi. Nanti disangka iklan lagi. Klik aja di sini. Kalau Anda mau dapat materi semuanya, ada yang gratis, ada yang bayar juga. Nah, ada kalau ada ini ada yang lebih kemarin tadi malam saya sudah dapat kelasnya. Kita kelas AI. Nah, tadi malam kita misalnya Anda Anda seorang perawat perawat apa? Komunitas ya. Komunitas. Aku mau jelaskan tentang konsep 5 meja posyandu, misalnya posyandu, yandu, dan siapa siapa petugasnya serta misalnya serta apalah fungsinya. Nah, misalnya ini kita tinggal nyari. Nah, ini sudah saya ajarin tadi malam ya, pendaftaran posyandu, penimbangan. Oh, udah. Nih, catatan, penyuluhan. Ini cepat Anda bisa mengerjakan. Dan ini sudah saya ajarkan pada teman-teman. Ini pelayanan kesehatan, bidan, perawat, dokter, fungsinya pemberian obat cacing. Nah, ini sini misalnya, kapan misalnya, jelas. Nah, ini, kapan pemberian pemberian vitamin A ya di Indonesia berapa berapa dosis berapa berapa dosisnya ya, dan manfaatnya serta serta cara pemberiannya. Nah, itu. Nah, ini di Indonesia kemudian Februari. Ini kalau orang puskesmas gampang, tapi kalau orang dari rumah sakit kapan dia ngasih vitamin? Jadi yang di puskesmas juga sama. Kalau orang soal-soal keluar puskesmas mungkin mudah, tapi kalau yang di puskesmas beda, repot gitu ya. Atau misalkan Anda seorang perawat perawat muskuloskeletal, jelaskan tentang traksi. Misalnya Anda nggak ngerti traksi,
dan bebannya dalam kilogram. Kilogram. Nah, misalnya ini langsung muncul. Cepat lagi munculnya. Oh, skin traksi. Nah, berat bebannya sekian. Oh, ini untuk skin traksi untuk apa? Oh, skeleta traksi. Tujuan traksinya, peran perawatnya. Nah, itu ya. Ini juga gampang. Jelaskan tentang konsep promosi kesehatan. Bisa promkes, bisa terus. Nah, promosi kesehatan, oh, langsung muncul kan. Pemberdayaan, tadi sudah partisipasi masyarakat, pendidikan kesehatan, tuh perubahan perilaku, mencegah penyakit, ada advokasi, lingkungan sehat. Ini sudah kita jelaskan tadi kan. Nah, misalnya jelaskan media di Promkes, Promkes, Promkes. Nah, promis. Salah, prom kesehatan menjadi promis. Cetak ini Cita, PSBB itu sekarang sudah di baru ya, nggak kalau tadi tadi nggak ada di Cita. Luaran, target audien. Nah, ini penggunaan tergantung pada ini kesimpulannya media. Kemudian apa lagi? eh metode, metode Promkes, jelaskan, jelaskan metode Promkes berdasar dasar jumlah peserta misalnya gitu. Nah, ini sudah dijelaskan perorangan, contohnya konseling, kunjungan rumah, pemeriksaan individu, kelebihannya, kekurangannya. Udah dijelasin nih, kelompok, fokus discussion, FGD tadi, kemudian metode massal, contohnya. Nah, ini. Jadi, walaupun saya sudah, misalnya naudzubillah min dzalik tidak ada, Anda bisa memastikan. Nah, di sini saya pun bikin coding seperti ini. Anda klik yang ini muncul nama saya nanti muncul, jadi klik muncul ini. Ini mah berbayar ini mah. Ada yang ini juga nih yang free ya, ada yang free kalau nggak salah. Nah, ini dapat penghasilan program affiliate juga bisa nih. Yang free yang tak kemarin dijual. Jadi Anda bisa bikin ini sudah saya siapkan semuanya. Anda tinggal belajar sebaik-baiknya. Banyak yang, nah ini juga lengkap. Ini saya tunjukin lagi. Kalau Anda nanti mau, ini juga saya share nanti. Untuk Anda ini lengkap juga ini di sini. Tapi yang lengkap itu metode apa ya, yang lengkap itu yang tadi buku yang biru itu, semuanya biru itu lengkap. Tuh ini sama aja tuh. Ini ringkasannya yang tadi itulah nih. Nah, tadi sama kan metode juga hidup. Sama lah. Bedanya mungkin ini adalah ringkasan. Nah ini curah pendapat, buzzer, role play, simulasi. Semuanya sama lah. Nggak ada beda. Nggak ada bedanya. Itu teman-teman untuk Promkes. Pagi ini Promkes. Hanya mengingatkan saja bahwa materinya semua sudah saya share. Semuanya sudah saya share di materi umum. Yang ada yang belum siap, acungan tangan yang belum masuk materi umum siapa? Siapa tadi yang belum masuk materi umum? Ada nggak yang belum masuk materi umum? Di materi umum Anda tidak bisa berkomen. Yang bisa komen Anda di diskusi umum. Kalau masih diskusi umum, Anda bisa komen diskusi umum. Dan sekarang sudah mulai keluar tuh formasi-formasi terutama yang CPNS. Kalau untuk P3K belum, ya tunggu sabar. Kayaknya nggak akan lama lagi keluar. Sudah. Mungkin Septemberan sudah keluar nih. Setelah ini selesai baru keluar.
Ya, karena tidak akan sama-sama katanya. Gitu teman-teman untuk pagi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Materinya nanti saja saya share. Tapi yang pasti materi itu sudah saya berikan di grup. Cek aja materinya ada di materi umum. Cek aja, cari langsung di materi umum. Kalau nggak ada yang bisa, cek di eh apa? Cek di materi umum. Bentar. Kenapa Promkes harus saya siapkan? Ya. Nah, RP3K saya tunjukkan kepada Anda. Nah, kenapa saya harus menunjukkan ini? Saya tunjukkan lagi. Kita lihat di P3K di FR. FR-nya lihat di FR. Nah, ada nih Promkes. Promkes di keluarga. Nih, kenapa saya harus memberikan Promkes hari ini? Nih, frekuensi reported Promkes ada nih. Peran perawat juga ada. Kemudian HIS ada. MAKP. MAKP jangan lupa nih. MAKP sebar tebak. Jangan lupa. Ini kemudian ini ada nggak Promkes? Di sini Promkes. Yang kemarin saya tawarkan ke Anda ini. 45.000 ya kalau di sana. Kalau di sini mah murah lah. Mana? SOP ini SOP yang harus Anda paham nih. Yang keluar di ini. Keluar nih. SOP. Rapita. Nah ini juga jangan lupa KTC, KTD, KNC gitu ya. Surveillance juga, Biday, mana? Promkes, ada lagi nggak Promkes? Saya nyari Promkes, tadi baru ketemu satu ya tadi. Yang penting ada PHBS nih juga Promkes nih. PHBS, ini frekuensi keluhan jiwa, sangat banyak keluar. Nah, pahami aja. Gadar, 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 gadar. Jiwa juga sama. Tujuan ya, anak. Inilah SOP-nya yang keluar ini. FTT. Ini dari FR semua. Jadi ini yang Anda baca, harus Anda baca ini. Wajib. Ini ada min map, ada juga di materi umum. Ini juga ada di materi umum. Ini ada materi umum. Ini, kalau ini belum, ada di materi umum. Ini juga ada di materi umum. Anda tinggal nyari, semuanya sudah saya siapkan di materi umum. Itu teman-teman pada hari ini. Terima kasih. Barusan ada yang nanya. Serius, kalau kalau ini tidak, kalau ini ada di FR pun sudah saya share di materi umum. Cek aja FR, tulisannya FR ada sudah sebagian saya share di materi umum. Kalau yang sudah lengkap itu cek di sono di link saya. Terima kasih teman-teman untuk pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Rekamannya nanti saya share kalau sudah saya edit. Ya, terima kasih. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.